Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Reso Sutoyo. Kita mau merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini, Jumat 12 April tahun 2024. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Tetapi, karena kasih sayangmu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Alai binahini asini roham akan nagudangi. Dang lausun siap nasida di baiko. Jaladang ditadi konho nasida. Ai dewata parasi roha jala perdengkam bahasa doh. Itu dalam bahasa Batak Toba. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, motivasi dan antusiasme konon katanya hal itu penting untuk mengerjakan segala hal. Tanpa motivasi dan antusiasme, pekerjaan yang mudah pun tidak akan mudah dengan selesai. Atau bisa saja selesai tetapi dengan hasil yang tidak maksimal. Karena segala sesuatunya dikerjakan dengan asal jadi. Tetapi jika motivasi dan antusiasme kita miliki, maka pekerjaan berat sekalipun akan terlihat mudah. Bahkan pekerjaan yang kelihatannya mustahil untuk dilakukan, ternyata bisa dilakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sekembalinya sisa-sisa Israel dari pembuangan, mereka amat bersuka cita. Karena mereka kembali menjadi orang merdeka, bukan lagi orang yang sebagai tawanan atau orang asing di negeri orang. Mereka kembali ke tanah air mereka, tanah perjanjian Kanaan. Tetapi mereka harus menghadapi kenyataan. Tanah air mereka tetap dalam keadaan seperti 70 tahun yang lalu, yaitu saat Babilonia menyerang Yerusalem. Bahkan tambah parah dengan rusaknya sumber daya manusia yang tinggal, yang tidak dibawa ke pembuangan. Tapi justru mereka tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kehidupan, malah membiarkan Yerusalem tetap dalam kehancuran dan cara hidup mereka yang sembrono. Singkatnya, mereka yang baru kembali dari pembuangan harus bekerja keras untuk membangun kembali Yerusalem. Pekerjaan membangun Yerusalem, membangun kembali termasuk bait Allah yang telah diruntuhkan, seharusnya ini pekerjaan yang tidak sulit. Mengapa? Karena Raja Kores mendukung dan mensponsori sisa-sisa Israel untuk mengerjakannya. Tetapi Bapak Ibu, ada yang menarik, ada yang luar biasa di sini. Nehemia sadar betul untuk membangun kembali kehidupan bukan sekadar dana yang dibutuhkan. Tetapi harus ada hati yang bergembira di dalam Tuhan. Ada motivasi hati yang gembira di dalam Tuhan. Dan itu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang baru. Nehemia mengajak seluruh sisa-sisa Israel untuk mengingat perbuatan ajaib Tuhan. Yang sejak awal sekali saat bapa leluhur mereka ditebus dari Mesir, dan mereka juga harus mengingat kembali tindakan ajaib Tuhan yang menegur dan memurnikan mereka, bukan membinasakan mereka yang memberontak kepada Tuhan dengan cara membuang mereka ke Babel. Nehemia mengajak seluruh sisa Israel untuk selalu mengingat dan dalam kehidupannya membuat pengingat agar mereka selalu memiliki motivasi dan antusiasme dalam membangun kembali kehidupan yang baru. Singkatnya mereka harus ingat, kasih sayang Tuhan saja yang membuat mereka tidak binasa. Dan hanya kasih sayang Tuhan saja yang membuat mereka tetap ada. Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin sudah tahu bahwa Kristus Yesus adalah korban yang agung dan yang sempurna. Dengan demikian tidak ada lagi korban yang diperlukan untuk penebusan dan pengampunan yang bisa kita tawarkan untuk menjadi pendamaian kepada Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah sekali dan untuk selamanya. Kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru, penciptaan baru yang menjadikan kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru, yang perlu menghayati kehidupan yang baru. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata kasih Allah, kasih sayang Allah bagi saudara dan saya. Kita semua harus punya pengingat
atau dalam bahasa kerennya sekarang self-reminder, yang menolong kita untuk mengingat akan kasih dan kemurahan Tuhan. Karena apa? Dalam perjalanan hidup kita, terkadang dan mungkin saja sering, kita mengalami banyak kesulitan dan kesedihan. Bapak Ibu, kita perlu melatih diri kita dan membantu diri kita untuk mengingat kasih sayang Tuhan. Aku dikasihi, engkau dikasihi oleh Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan dengan demikian, niscaya kita akan saksikan bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah motivasi untuk menjalani kehidupan baru di dalam Tuhan. Kehidupan baru sebagai orang-orang tebusan dan hidup yang penuh semangat di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami mohon kiranya Roh-Mu menguatkan kami dan kami dimampukan untuk selalu bersemangat, untuk selalu bersukacita dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang baru. Ajar kami, bentuklah hati kami untuk mengingat betapa baiknya Tuhan dan kasih sayang-Mu yang membaharui kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.